Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanku, di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Shalom kekasih Tuhan. Ada baiknya bagi kita menjelang Paskah seperti hari-hari ini, kita merenungkan sebuah kisah menjelang Paskah antara murid-murid dan Yesus. Terambil dalam Markus 14 ayat 12 sampai 16. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi,
pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Hari-hari menjelang Paskah adalah bijak bagi kita untuk mempersiapkan diri. Ketika Yesus dan murid-muridnya akan berpaskah, mereka pun mempersiapkan diri. Murid-murid bertanya, kemana Yesus akan mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan kemudian mereka pergi melakukan apa yang Yesus perintahkan dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Pada waktu yang hampir bersamaan, para pembenci Yesus pun mempersiapkan sebuah momentum. Mereka rapat, mereka berunding, mereka bermusyawarah untuk menentukan sebuah tindakan, tipu muslihat menangkap Yesus. Rupa-rupanya Paskah pada waktu Yesus, masing-masing mempersiapkan diri supaya ketika Paskah dilakukan, mereka menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Hari ini menjelang Paskah, kita pun seharusnya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan baik sebagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus. Persiapan-persiapan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk membuka hidup kita, membuka hati kita, dipulihkan oleh Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan, katakan semua masalah kita, semua pergumulan kita, semua beban dosa kita. Ingatlah bahwa pemulihan dimulai dari keterbukaan. Keterbukaan kita kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan hidup kita. Persiapan yang kedua yang harus kita kerjakan adalah mempersiapkan hati dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti halnya murid-murid ketika mau mempersiapkan Paskah. Mereka membuka hati mereka, membuka telinga mereka. Mendengar apa yang akan Yesus perintahkan kepada mereka. Hari ini pun kita harus melakukan persiapan yang sama. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan itu, kita juga harus mempersiapkan diri untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Buka hati, buka hidup kita. Terbuka, jujur kepada Tuhan. Sehingga kita dipulihkan. Buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan buka hidup kita, kemudian bertindak untuk melakukan perintah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati.